Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Gina Fedatus Syarifah. Buat yang lain yang ada di sini nih boleh nih on cam dulu ya, biar kita saling tahu. Nah, aku izin share screen ya sebelumnya. Sebentar. Share screen aku udah kelihatan belum? Sudah nggak? Sudah. Dah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang soal pertama itu ada dampak dari fenomena El Nino. Maaf, tunggu. Sebentar. Bukan. Maaf. Ternyata Windows-nya ke close. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan dengan bunyi dampak dari fenomena El Nino adalah, nah sebelumnya itu ada fenomena cuaca dan iklim yang namanya La Nina dengan El Nino ya, seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya. Kemudian apa sih El Nino sama La Nino ini? Nah, El Nino ini adalah sebuah anomali cuaca di mana fenomena ini gambaran umumnya kalau El Nino itu dia terjadi pemanasan di sekitar perairan Amerika di bagian ekuatornya. Nah, kemudian pemanasan di pertengahan Amerika ini tentunya mengakibatkan penguapan yang tinggi ya di daerah tersebut, sehingga penguapan tersebut memicu terjadinya hujan. Karena kan dari penguapan itu terjadi kondensasi ya. Terjadi ya penguapan, terjadi kondensasi dan memicu terjadinya hujan juga. Nah, kemudian hujan-hujan ini kemudian karena terjadi hujan, kemudian terjadi hujan dan akhirnya memicu juga terjadinya pendinginan di wilayah Indonesia dan Samudra Hindia. Nah, pendinginan di wilayah Samudra Hindia ini tentunya tidak menyebabkan hujan juga, melainkan menyebabkan terjadinya suhu yang ekstrim gitu ya, suhu yang panas di daerah tersebut. Karena penguapannya kurang dan akibat dari suhu temperatur air laut tersebut yang dingin. Nah, jadi jawaban yang kita lihat di option ini kan yang pertama itu ada berkurangnya curah hujan. Nah, El Nino ini kan tadi kan El Nino sudah dijelaskan ya, maaf. Nah, berkurangnya curah hujan dan berkurangnya temperatur air laut di Samudra Pasifik bagian barat. Nah, berkurangnya hujan ini benar ya. Berkurangnya curah hujan ini benar, dan berkurangnya temperatur air laut di Samudra Pasifik ini juga kurang tepat ya, karena lebih tepat di Samudra Pasifik bagian timur. Nah, kemudian yang B ini berkurangnya curah hujan benar, dan berkurangnya temperatur air laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur. Jadi mendekati ya. Terus yang ketiga itu bertambahnya curah hujan dan bertambahnya temperatur air laut di Samudra Pasifik bagian barat. Ini juga kurang tepat ya, karena nggak memicu terjadinya curah hujan. Mohon maaf kalau berisik. Yang keempat itu bertambahnya curah hujan dan berkurangnya temperatur air laut di Samudra Pasifik bagian timur. Dan ini kurang tepat juga ya, bagian timurnya benar, tapi
curah hujannya juga kurang tepat. Tapi curah hujannya kurang tepat. Mohon maaf sebelumnya. Terus yang kelima itu berkurangnya curah hujan. Berkurangnya curah hujan ini benar, tapi bertambahnya temperatur. Bertambahnya temperatur tentu udah salah ya. Dari pertanyaan ini ada yang mau ditanyakan? Dari nomor 1 ini ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nambahin mungkin Gina, boleh? Oh ya, boleh. Oke, jadi teman-teman semua, El Nino ini artinya itu anak laki-laki. Nah, El Nino ini anak laki-laki itu kalau di daerah Amerika bagian selatan, kan Amerika Utara sama Selatan kan, itu tuh artinya anak laki-laki itu suatu keberuntungan. Nah, fenomena ini kan terjadi di Samudra Pasifik nih. Ada bagian timur sama bagian barat. Indonesia itu bagian baratnya Samudra Pasifik. Jadi ketika El Nino, ada namanya hot pot. Hot pot itu bagian apa ya namanya? Bagian Samudra Pasifik yang terpanaskan. Nah, ketika ada angin pasat dari angin pasat tenggara kalau nggak salah, nanti korek benerin aja kalau salah, itu dia ngedorong hot potnya itu ke arah timur, ke arah Amerika. Nah, ketika hot potnya pindah ke Amerika, kan jadi panas perairannya. Itu akan mempengaruhi temperatur di sekitarnya. Nah, ketika panas, penguapannya tinggi, kayak yang Kak Gina bilang tadi, terjadi kondensasi, awannya banyak, makanya hujan di bagian di bagian Amerika. Sedangkan di bagian Indonesia tidak mendapatkan hotpot, jadi di sana cenderung dingin. Dingin ini maksudnya apa? Dingin itu karena secara temperaturnya dingin, tapi dingin itu bukan output akhir. Jadi pertama dia dingin, karena dia dingin sedikit penguapan sehingga tidak terjadi kondensasi dan tidak hujan. Nah, outputnya apa? Ketika tidak hujan, jadinya kekeringan yang berkepanjangan di Indonesia dan bagian-bagian lain, pokoknya semuanya yang bagian timur dari Samudra Pasifik. Nah, kebalikan El Nino itu namanya La Nina. Kalau La Nina itu sebuah petaka bagi Amerika bagian selatan, sedangkan itu sebuah keberuntungan buat Indonesia karena ketika La Nina, Indonesia itu bakal hujan karena hotpotnya itu berpindah ke Indonesia. Gitu. Begitu. Makanya tadi yang kayak Kak Gina bilang, yang C-nya misalnya bertambah curah hujan, tapi salah. Kenapa? Karena lihat bagiannya, bagian apa? Bagian timur kah atau bagian barat? Gitu. Jadi kata kuncinya, kalau El Nino bagus untuk Indonesia, tidak bagus untuk Amerika, sedangkan La Nina bagus untuk Indonesia dan tidak bagus untuk Amerika. Gitu. Nah, Gitu oke, mungkin kayak makasih Kak Rabi. Ya. Nah, buat yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu Kak sebelum lanjut ke soal berikutnya. Gimana nih guys? Alip, ada pertanyaan nggak Alip? Nggak ada, Bang. Oke. Udah paham? Nah, udah, Kak. Coba ditanyain Kak Gina, ulangi coba. Jadi yang bagus untuk Indonesia apa? Gitu. Iya, boleh. Jadi dari Kalau yang pemaparan bagus yang untuk tadi, Indonesia, tadi La Nina. Kalau El Nino itu untuk Amerika, sedangkan Indonesia enggak. Tapi kalau La Nina bagus untuk Indonesia, tapi Amerika enggak. Kenapa tuh? Karena curah hujan di La Nina kan ke Indonesia, hotpotnya pindah ke Amerika. Tapi kalau misalkan El Nino, hotpotnya ke Indonesia, tapi curah hujannya ke Amerika. Nggak kebalik. Hotpotnya bukannya. Ayo. Tadi hotpotnya bilang gimana sih? Ke Indonesia atau ke Amerika? Kalau La Nina, curah hujannya ke Indonesia kan, Kak? Iya. Iya. Nah, untuk konsep hotpotnya itu harus dibenerin dulu. Jadi laut yang panasnya itu yang bagian mana tuh? Bagian Indonesia kah atau bagian tadi sempat bilang kalau pas La Nina hotpotnya ke Amerika. Pas La Nina itu hotpotnya ke Indonesia harusnya. Gitu. Kayak mana, tadi Kak? aku enggaknya. Oh, enggak. Jadi tadi aku sempat dengar kayak gini, kalau El Nino bagus untuk Amerika,
tapi hotpotnya ke Indonesia. Tadi aku dengar kayak gitu. Nah, yang benar itu hotpotnya ke Amerika. Oh, gitu ya, Kak. Jadi laut panasnya itu pokoknya letak laut panasnya itu akan bergeser ke arah yang dia tuh bakal hujan di situ. Gitu. Iya, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, yang lain nih. Aman ya berarti, aman ya. Nih Alif tadi manggil aku Bang ya. Jadi Bang. Ke gini jadi Kak. Aduh. Alif dari mana daerahnya, Alif? Alif dari Medan. Oh. Lip, PC Lip. Dapat Shopee Pay 10 kali. Sudah menjawab pertanyaan pertama dengan baik. Tuh, PCK Sofi tuh. Mantap. Banyak duit mah Kak Sofi mah. Waduh, banyak bagi-bagi gitu ini. Oke, lanjut PC ya. nanti ya. Silakan lanjut, Kak. Ke soal berikutnya. Nah, di sini itu ada soal tentang prinsip persebaran dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena. Nah, di sini ada empat pernyataan ya, 4 pernyataan yang kira-kira nih ya yang cocok sama prinsip persebaran untuk proses pengkajiannya itu apa aja. Nah, sebelumnya mau recall kembali ya mengenai prinsip geografi itu ada apa aja. Nah, untuk prinsip geografi sendiri ini ada 4 prinsip ya. Yang pertama itu ada prinsip distribusi. Distribusi sama aja ya, sama persebaran. Nah, itu tuh suatu prinsip di mana untuk mengkaji beberapa hal yang dapat dikaji dengan prinsip persebaran. Biasanya itu ini kata kuncinya itu bisa dibilang kata kunci ya. Kata kuncinya itu tentang ada penduduk, ada fauna, flora, kemudian pokoknya intinya beberapa hal yang lebih kepada objek-objek kayak manusia, kemudian budaya juga bisa masuk. Nah, kemudian yang kedua itu ada prinsip deskripsi. Nah, seperti namanya ya, prinsip deskripsi itu sama aja kayak kita mendeskripsikan suatu fenomena yang ada. Nah, kemudian yang ketiga itu ada prinsip interrelasi. Nah, untuk prinsip interrelasi ini tentunya nama lainnya itu prinsip sebab akibat gitu, bukan sebab akibat sih. Kayak fenomena A diakibatkan oleh fenomena B. Nah, prinsip ini iya jadi kayak misalnya ada pelapukan batuan yang disebabkan oleh fenomena panasnya wilayah tersebut atau ekstrimnya cuaca yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada prinsip korologi. Korologi itu gabungan dari kedua prinsip atau lebih dari 2 prinsip yang ada. Nah, kemudian yang pertama ini ada terkait banjir bandang di hilir Sungai Citarum. Nah, kira-kira banjir bandang ini bisa dikaji dengan prinsip apa gitu ya? Buat yang lain ada yang mau berpendapat? Sevia mungkin mau berpendapat? Kira-kira banjir bandang ini bisa diakibatkan oleh fenomena apa? Bisa dijelaskan, bisa dikaji melalui prinsip yang mana? Sevia ada nggak? Halo Sepia. Wah, kayaknya ini tidak jiwanya tidak di Zoom ini. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Nah, yang pertama itu banjir bandang di hilir Sungai Citarum. Itu bisa dikaji dengan prinsip deskripsi ya, yang mendeskripsikan tentang bagaimana banjir itu terjadi, kemudian di mana, waktunya kapan. Intinya deskripsi itu menjelaskan mengenai 5W1H seperti format-format berita pada umumnya. Nah, kemudian juga bisa banjir bandang ini dikaji melalui prinsip interrelasi di mana prinsip ini bisa menjelaskan mengenai banjir bandang yang diakibatkan oleh fenomena misalnya membuang sampah atau
peralihan penggunaan lahan, atau juga bisa jadi karena kemiringan lereng yang sangat miring, kemudian meluapnya sungai, intensitas hujan yang tinggi, begitu. Nah, jadi yang satu itu bisa dijelaskan melalui prinsip korologi. Nah, kemudian yang kedua itu ada keberadaan burung flamingo di Mauritania. Nah, untuk keberadaan burung, kita lihat ada objeknya yaitu burung flamingo, yaitu fauna. Nah, di Mauritania. Nah, untuk yang kedua ini tentunya bisa kita kaji melalui prinsip persebaran ya. Sudah jelas karena sudah ada bentuk faunanya dan ada tempatnya juga. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pelapukan batuan di perbukitan Menoreh. Nah, pelapukan batuan ini juga bisa dikaji melalui prinsip deskripsi ya, bagaimana pelapukan itu terjadi, kemudian apa, kemudian waktunya di mana, pelapukannya seberapa besar, begitu. Dan tentunya juga dengan prinsip interrelasi ya, interrelasi karena bagaimana kayak menjelaskan apa faktor yang menyebabkan pelapukan batuan itu terjadi. Kemudian yang keempat itu ada permukiman penduduk di pesisir utara Jawa. Nah, untuk permukiman penduduk ini, kalau kita membahas mengenai permukiman penduduk itu pasti kita itu memiliki koneksi dengan pembahasan mengenai pola tata ruang wilayah gitu ya. Di mana pola tata ruang wilayah itu memiliki erat juga kaitannya dengan prinsip persebaran. Kayak misalnya bagaimana persebaran permukiman penduduk di wilayah pesisir utara Jawa. Mohon maaf kalau misalnya aku kecepatan, boleh dibilang aja Kak kecepatan kurang jelas gitu ya. Nah, jadi ini dari prinsip ini ada dua prinsip ya yang tadi dari keempat prinsip ini ada dua prinsip yang erat kaitannya bisa dikaji melalui prinsip persebaran. Yang pertama itu ada keberadaan burung flamingo di Mauritania dan permukiman penduduk di pesisir utara Jawa. Jadi jawaban yang benar itu ada yang C. 2 dan 4 benar. Nah, mungkin Kak Abi mau menambahkan? Udah cukup, udah jelas tadi. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Mau nanya? Tahu aku mau tanya nih ke Jenny. Jenny, aku mau nanya, tadi tuh banjir bandang di hilir Sungai Citarum itu bisa dikaji dengan prinsip yang mana nih kira-kira? Deskripsi. Iya enggak? Ya, betul. Selain deskripsi, apa lagi kira-kira? Korologi. Ya, dia sebenarnya lebih tepatnya itu ke korologi karena bisa mendeskripsikan. Dan satu lagi kira-kira apa? Kenapa dia korologi? Apa? Nah, yang keduanya itu bisa dikaji dengan prinsip apa tadi itu interrelasi ya. Karena bisa mengkaji bagaimana banjir bandang itu terjadi. Hal-hal yang mempengaruhi banjir bandang terjadi. Itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak. Tadi ada yang bersuara. Jenny tadi Kak. Udah sekarang lanjut Kak. Lanjut aja ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga itu yaitu salah satu kunci yang disarankan PBB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Mana sih? Salah satu kunci yang disarankan oleh PBB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jadi di sini kuncinya ada keynote-nya ada mengendalikan pertumbuhan penduduk. Nah, yang pertama itu ada option batuan infrastruktur dasar. Kira-kira benar gak nih bantuan infrastruktur dasar? Tentunya kurang tepat ya, karena untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk itu sebenarnya
kurang ada kaitannya ya dengan bantuan mengenai infrastruktur yang ada. Nah, kemudian yang kedua itu ada desentralisasi kota. Ini juga sebenarnya kurang ada keterkaitannya ya, karena adanya desentralisasi kota itu sebenarnya kaitannya itu ada dengan pemerintahan dan bagaimana caranya agar pemerintah tersebut bisa lebih baik dalam mengelola perkotaannya. Terus yang ketiga ada pemberdayaan perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan ini bisa dikatakan ada korelasinya ya, karena perempuan itu merupakan salah satu aspek yang menyebabkan lahirnya seseorang gitu ya. Kayak kalau tidak ada perempuan itu kamu nggak akan bisa lahir gitu. Dimana pemberdayaan perempuan ini artinya memiliki arti bahwa perempuan itu jika bisa lebih produktif, misal kayak bekerja atau ngurus bisnis atau memiliki kesibukan yang lain selain dari kesibukan rumah tangganya, itu tuh pasti memiliki tingkat kemungkinan hamil atau peluang hamil yang lebih rendah dibandingkan dengan jika perempuan itu hanya di rumah saja begitu ya. Terus yang keempat pilihan yang keempat itu ada penghapusan aborsi. Nah, ini sebenarnya bertentangan ya dengan pernyataan yang di atas, karena tentunya aborsi itu justru sangat baik. Maksudnya bukan dalam agama ya, sangat baik untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk ya. Dan ini sebenarnya sangat sangat sayang jika penghapusan aborsi dihilangkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Nah, yang option A itu adalah pengurangan perubahan teknologi. Kalau ini kayaknya kurang tepat juga ya, karena nggak ada hubungannya dengan upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah pemberdayaan perempuan. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin boleh dilanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal yang selanjutnya itu ada tipe gunung api yang khas di daerah hotspot seperti di Kepulauan Hawaii umumnya mempunyai bentuk dan produk tertentu, yaitu jadi daerah hotspot ini merupakan daerah yang dia itu merupakan daerah aktif dalam hal pegunungan yang aktif, akan tetapi aktifnya gunung di daerah tersebut itu bukan karena adanya proses subduksi atau proses tektonik lainnya yang menyebabkan, akan tetapi lebih kepada proses pergerakan lempeng yang tapi bukan subduksi. Dia itu kayak misalnya kamu jalan, misalnya ini litosfer. Nah, si hotspot itu merupakan aliran lava yang berjalan gitu, berjalan di setiap litosfer yang jadi ketika dia ada bolongan baru dia keluar lava. Paham nggak kira-kira kata-kata aku? Nah, sehingga si lavanya itu keluar dalam bentuk dalam jenis lava basalt, yang kemudian lava tersebut membentuk suatu pegunungan yang landai ya, karena tipe lavanya itu basalt. Nah, jadi untuk tipe gunung api yang khas di daerah hotspot itu tentunya merupakan tipe gunung yang berbentuk perisai ya, karena dari lava yang basalt itu mengakibatkan pembentukan gunung api yang berbentuk seperti perisai. Karena dia lava basalt lebih cair. Jadi
bentuknya perisai nggak bisa membesar begitu, nggak bisa berbentuk kerucut. Nah, jadi untuk option yang ada itu ada bentuk perisai dengan produk piroklastik. Nah, perisai ini benar, tapi kalau produk piroklastik itu kurang tepat ya, karena piroklastik itu merupakan lava yang kekentalannya itu lebih apa ya, jadi kurang tepat gitu untuk membentuk suatu pegunungan yang berbentuk perisai. Nah, kemudian yang option kedua itu bentuk perisai dengan produk lava basalt. Nah, ini mendekati juga. Kalau bentuk kerucut dengan produk lava basalt, yang ini kurang tepat karena lava basalt tidak pernah kecil terjadinya pembentukan gunung dengan bentuk yang kerucut. Kemudian yang option C itu bentuk kerucut dengan produk lava andesit dan piroklastik. Ini kurang benar. Kerucut, andesit, dan piroklastik kurang benar. Kemudian yang E itu bentuk kubah dengan produk lava basalt dan piroklastik. Piroklastik. Nah, ya ini kurang benar juga karena bukan bentuknya kubah. Jadi yang jawaban yang benar itu adalah jawaban yang B. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau Rawi mau nambahin, Bi? Cukup, Gen. Ini yang kayak tadi Kak Gina bilang ya, itu sebenarnya ada presentasi sih. Aku nggak terlalu hafal presentasi kayak kekentalan, tapi itu emang ada terbagi kekentalan lava itu, ada yang sedang, ada yang tinggi, sedang, kental, sama cair gitu. Nah, yang di Hawaii ini, dia kalau dia basalt, jadi nggak kental gitu lavanya. Jadi nggak bisa yang kayak Kak Gina bilang, nggak bisa bikin kerucut gitu. Pasti dia menyebar. Bahkan kalau misalnya kalian, apa sih contohnya lava Pahoehoe ya, Pahoehoe itu tuh dia bener-bener kayak muncul terus langsung nyebar aja, bikin lagi spot baru nyebar aja gitu. Jadi emang nggak bisa bikin gunung yang tinggi-tinggi gitu. Itu paling. Ya, jadi mungkin sebagai ilustrasi juga ya, kayak misalnya kalau misalnya ada suatu lubang, kemudian dia menyemburkan lava yang misalnya kekentalannya itu cair gitu, dia itu cenderung melebar kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih kental, kekentalannya itu kekentalannya itu ya kental kayak susu cair, itu pasti kayak kemungkinan menyebarnya itu kurang menyebar ya. Jadi bentukan gunung yang dihasilkan juga berbeda gitu. Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada, mungkin ya lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang soal ke berapa ini ya? Jadi pokoknya soal selanjutnya itu relief permukaan bumi pada peta umumnya disajikan dengan menggunakan. Nah, kalau misalnya ada kata relief permukaan bumi, relief mana sih? Oh, ini. Relief permukaan bumi itu tentu erat kaitannya dengan ketinggian suatu lahan. Nah, jadi ketinggian suatu lahan dalam peta itu bisa disajikan dengan menggunakan yang kita lihat ya, opsi yang pertama itu garis kontur dan garis arsir. Garis kontur itu kan garis yang menghubungkan ketinggian suatu wilayah dengan wilayah yang sama ya. Berarti ini bisa aja digunakan dalam peta untuk mengetahui ketinggian suatu daerah. Nah, yang kedua itu garis arsir. Garis arsir ini kurang tepat ya, karena kurang mendeskripsikan bagaimana ketinggian suatu lahannya. Kemudian yang pilihan kedua itu ada bayangan dan garis tekstur. Ini juga kurang tepat ya, karena kurang bisa mendeskripsikan bagaimana ketinggian suatu lahan. Nah, kemudian bayangan dan garis isohet. Nah, ini juga sama ya, kurang tepat seperti bayangan sebelumnya. Kemudian garis isohet itu kan adalah garis yang menghubungkan titik-titik curah hujan yang sama dengan daerah lain gitu ya. Jadi kurang tepat. Kemudian warna dan garis kontur. Nah, warna ini tentunya bisa ya digunakan sebagai
pembeda antara ketinggian suatu tempat yang A dengan ketinggian suatu tempat yang B. Kemudian garis kontur juga tentunya bisa digunakan. Karena garis kontur seperti yang tadi saya jelaskan itu membicarakan mengenai ketinggian suatu garis yang membicarakan ketinggian suatu bentang alam yang sama. Kemudian yang pilihan terakhir itu adalah garis kontur bisa dan bayangan tentunya kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah warna dan garis kontur. Nah, mungkin aku juga pengen sharing ya contoh petanya. Sebentar. Ini udah pindah ke Word belum? Belum Belum gitu. ya kayaknya. Mungkin share-nya bukan entire screen tadi. Iya, belum. Nah, bentar aku stop share dulu. Oke. Nah, ini nih ada satu contoh peta geomorfologi ya. Nah, peta geomorfologi ini merupakan peta yang juga membicarakan mengenai relief suatu bentang alam. Nah, dapat dilihat di sini legendanya ada perbukitan yang dibedakan dengan warnanya. Kemudian yang kedua nih ada peta isohyet. Kontur, peta kontur. Yang mendeskripsikan mengenai persamaan titik-titik kontur, titik-titik ketinggian dalam suatu wilayah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Alif ada yang mau ditanyakan nggak Alif nih sama Jenny lagi? Atau sudah paham? Udah Kak. Oke. Oke, yang lain? Yang lain ada Henny. Halo Henny. Halo Kak. Baru gabung ya? Nggak apa-apa. Aman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Please, ada kalau bahasa. nggak paham bilang aja ya. Iya. Atau kita ada yang ingin disanggah gitu. Ada pendapat lain mungkin dari gurunya pernah bahas beda. Sevia. Atau Jenny. Khairunisa. Oke, mungkin belum ada. Aku lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya itu ada diketahui jumlah penduduk awal tahun perhitungan adalah 15.000 jiwa selama 500.000 jiwa. Nah, selama 5 tahun kemudian lahir 6.000 jiwa dan kematian sebanyak 5.000 jiwa. 6.000 jiwa dan kematian sebanyak 5.000 jiwa. Kemudian berapa persen pertumbuhan penduduk daerah tersebut? Nah, untuk menghitung pertumbuhan penduduk ini kita bisa bisa mengetahuinya dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada kelahiran, yang kedua itu ada kematian, kemudian selanjutnya itu ada imigrasi, kemudian juga ada emigrasi. Nah, emigrasi itu jumlah orang yang keluar masuk dalam suatu wilayah. Kalau imigrasi yang masuk, kalau emigrasi itu yang keluar. Nah, kemudian ini nih jadi yang diketahui itu jumlah penduduk awal, kemudian kelahiran dan kematian. Nah, untuk menghitungnya kita cukup yang pertama kita lakukan itu mengetahui selisih antara kelahiran dengan angka kematian. Kenapa nggak kematian dan kelahiran gitu ya? Sebenarnya sama aja sih, cuman selisihnya aja. Intinya jangan sampai antara kelahiran dengan kematian itu dia memiliki angka yang minus. Karena tentunya pasti ada sisa-sisa penduduk yang masih hidup gitu ya. Nah, kemudian enggak, maaf. Jadi harus kelahiran dikurangi kematian. Mohon maaf. Aku ada rada ngaco ini. Harus kelahiran dengan dikurangi kematian. Karena kan kematian itu
ketiadaan suatu manusia ya. Sedangkan kelahiran itu adanya suatu penduduk, hadirnya suatu penduduk yang baru. Nah, kemudian dari yang sudah dikurangi ini, kita rumus untuk mencari berapa persen pertumbuhan penduduk itu bisa dihitung dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah, untuk lajunya sendiri kita dapat menghitung dengan selisihnya dibagi jumlah penduduk awal, kemudian dikali 100. Dikali 100, jadi 6.000 kurangi 5.000 jiwa, itu kan 1.000. Kemudian dibagi 15.000 dikali 100 agar dapat dipresentasikan dalam bentuk persen. Nah, kemudian hasil yang didapatkan dari perhitungan tersebut itu ada 6,67%. Jadi pertumbuhan penduduknya saat itu mencapai 6,67%. Dari sini ada yang ingin tanyakan? Untuk rumusnya nanti aku tulis di pembahasan ya. Aku mau nambahin sedikit, Yan. Ya. Kalau semisal nanti kalian dapat soal nih, kok kematiannya lebih besar daripada kelahiran, itu sebenarnya nggak apa-apa, dihitung aja. Jadi nanti hasilnya minus. Karena kayak misalnya contohnya Jepang, kalau nggak salah ya, itu kan pertumbuhan penduduknya juga sekarang udah minus, karena yang mati itu lebih banyak dibandingkan yang lahir. Gitu teman-teman. Jadi jangan panik duluan pas ternyata, oh kok kematiannya bisa lebih besar, nggak bisa dihitung nih. Bisa-bisa. Iya. Cuma logikanya kebanyakan sih, kayak Kak Gina bilang tadi, ya pasti bakal ada manusia yang tetap ada, dan biasanya soalnya itu jarang gitu yang pakai contoh negara yang penduduknya, pertumbuhan penduduk itu negatif. Nah iya, benar. Terus juga mau nambahin, sebenarnya pertumbuhan penduduk yang bagus itu di bawah 2% ya. Kalau misalnya udah 6 kayak gini, itu tuh sangat besar ya pertumbuhan penduduknya. Dibandingkan, ya kalau Indonesia itu sekitar 1% menuju 2% gitu. Masih normal, tapi sebenarnya kurang bagus juga sih. Nah, kemudian yang soal selanjutnya. Jakarta sebagai kota utama melakukan hubungan perdagangan dengan hinterlandnya. Hinterland itu dapat dikatakan sebagai kota penyangga dari kemakmuran di Jakarta, yakni Jawa Barat. Nah, interaksi tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, kecuali yang pertama itu optionnya ada supply di daerah hinterland berkurang. Supply di daerah hinterland berkurang. Sebenarnya ini sangat menjadi faktor yang menyebabkan kenapa Jakarta selalu berinteraksi dengan hinterlandnya, karena hinterland juga memiliki kekurangan, Jakarta juga memiliki kekurangan, sehingga di situ mereka saling melengkapi agar terdapat keuntungan yang bagus gitu ya dari daerah tersebut. Nah, kemudian yang B itu ada kesempatan untuk saling berinteraksi. Ini tentu aja ya, karena interaksi antara hinterland dengan Jakarta itu sangat merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi kedua daerahnya. Nah, kemudian kesempatan untuk saling berinteraksi ini juga bisa diakibatkan oleh mobilitas yang tinggi karena karena daerah Jakarta dengan daerah hinterlandnya itu juga sangat berdekatan. Mohon maaf, ini berisik gak sih? Berisik gak, Sof? Iya sih. Ada backsound-backsoundnya gitu. Iya, ada orang amin. Mungkin bisa Arabi dulu gitu. Oke, kita bagi-bagi ini sih, bagi-bagi soal. Mau aku dulu aja apa gimana? Gini. Halo Gina. Tunggu, aku pindah ke kamar aja. Oke.
Aku izin off cam bentar ya. Oke. Nah, kemudian yang option C itu ada kemudahan untuk melakukan transportasi. Nah, ini tentu saja ya, karena Jakarta dengan daerah hinterlandnya tentu memiliki transportasi yang sangat mudah ya, kayak misalnya MRT, kemudian MRT, kemudian kereta komuter lain, kemudian bisnya juga ada, Grab juga banyak begitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu tersedianya kelebihan supply di daerah hinterland. Nah, kemudian untuk tersedianya kelebihan supply ini benar juga ya, karena banyak juga supply yang dihasilkan dari daerah hinterland, kayak misalnya produk pertanian dari Kabupaten Bogor yang notabene-nya Kabupaten Bogor itu merupakan tempat yang sangat cocok untuk wilayah pertanian. Kemudian yang E itu ada kebutuhan barang yang sama. Nah, ini tentunya enggak ya. Kita tuh harus ada, kita tuh memiliki suatu daerah itu memiliki apa namanya, interaksi dengan daerah lain, interrelasi itu karena ada kebutuhan yang berbeda di antara keduanya. Jika kebutuhannya sama, istilahnya ngapain gitu, ada hubungan gitu. Nah, buat yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Maksud dari supply itu apa, Kak? Supply itu yang D ya. Kalau supply itu kayak supply makanannya, kemudian produk pertanian yang di mana Jakarta itu nggak punya supply yang memadai gitu untuk keberlangsungan ekonomi, bukan ekonominya, keberlangsungan hidupnya gitu. Kayak istilahnya makanan pokok gitu ya, yang bisa orang Jakarta yang bisa orang Jakarta konsumsi. Ya, Kak, makasih. Yap. Yang lain ada yang ditanyakan kan? Ya mungkin belum ada ya. Nah, kemudian soal selanjutnya itu ada industri bubur kayu atau yang biasa kita dengar dengan pulp itu paling sesuai ditempatkan di daerah dengan kawasan hutan taman industri. Nah, dari pernyataan ini kan pertanyaan mengenai sebab dan akibat nih, teman-teman. Kira-kira dari pernyataan ini apakah kita bisa lihat dulu dari satu pernyataan, kalau misalnya dia benar baru kita, atau dia salah baru kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Nah, yang pertama itu industri bubur kayu pulp itu paling sesuai ditempatkan di daerah kawasan hutan taman industri. Nah, menurut kalian udah benar gak nih pernyataannya? Khairunisa mungkin ingin berpendapat? Gak ada, Kak. Ini tentang ini nih, industri bubur kayu pulp itu paling, ini benar gak dari pernyataan yang pertama? Gak tahu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada yang ingin coba berpendapat? Heni. Halo Heni. Halo Heni. Jangan-jangan panggilnya Dewi ya? Halo Heni Puspita Dewi. Wah, tidak terjawab ya. Oh, di chat gitu ya. Halo, nggak ada ya teman-teman. Alif gimana Alif? Tadi ada. Alif ada juga nggak Alif? Udah, Kak. Nah, mungkin lanjut aja ya. Nah, jadi untuk pernyataan yang pertama, mana sih? Oh, ini. Nah, industri bubur kayu paling sesuai ditempatkan di daerah kawasan hutan taman industri. Untuk yang pernyataan pertama ini benar ya, karena
industri bubur kayu yang tentunya ini untuk pembuatan produksi kertas tentu memiliki apa namanya yang bahan bakunya dari kayu yang dari tanaman, paham nggak? Kayu dari tanaman tentu perlu perlu ditempatkan di dekat kawasan hutan taman industri. Karena hutan taman industri itu adalah hutan yang disetting memang kegunaannya untuk menyuplai bahan pokok untuk industri bubur kayu ini, untuk pembuatan kertas. Nah ya, kemudian pernyataan yang kedua itu ada hutan alam merupakan satu-satunya sumber bahan baku bagi industri bubur kayu. Nah, hutan alam ini merupakan hutan yang apa ya, yang intinya dia itu sangat-sangat dilindungi, tapi tidak kayak gimana ya, kayak sebaiknya gitu ya, jangan menggunakan hutan alam ini untuk produksi di suatu industri, karena tentunya udah tahu gitu ya dari nama hutan alam. Jadi dia itu emang jangan digunakan untuk industri karena akan potensi untuk mencemari lingkungannya itu dan berakibat fatal pada lingkungannya itu sangat besar. Nah, jadi dari pernyataan yang pertama itu udah benar dan pernyataan yang kedua salah. Dan tentunya kalau pernyataan satu benar dua salah itu tentunya tidak memiliki korelasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jika pernyataan benar dan alasan salah. Ada yang pengen ditanyain? Boleh lanjut, Kak. Oke. Ini Rabia. Oke, Ya. halo semua. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Konservasi sumber daya alam hayati termasuk di dalamnya flora dan fauna merupakan usaha untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati supaya tidak punah. Yang dimaksud konservasi adalah, nah jadi di sini jawabannya adalah yang paling panjang. Pengelolaan sumber daya, jawabannya itu jawabannya C. Kenapa C ini sebenarnya berdasarkan undang-undang sih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada pasal 1 angka 2, ini nggak perlu dihafal sih sebenarnya, kata kunci aja. Pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijak untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan memerhatikan kualitas, keanekaragaman, dan nilainya. Jadi, poinnya adalah konservasi itu bukan berarti kita tidak sama sekali memakai, tapi kita memakainya dengan bijak. Jadi kita jaga pemanfaatannya secara bijak supaya gimana kesinambungan ke depannya itu tetap ada, gitu poin konservasi. Terus kan kita tahu ada yang namanya cagar alam, terus ada yang namanya Suaka Marga Satwa, bedanya apa gitu kan. Kalau misalnya cagar alam itu emang secara alamiah kita jaga gitu, bukan kita yang membentuk sendiri. Jadi ada hutan, kita tetapkan dia sebagai cagar alam, isinya itu ada hewan, flora dan fauna, dan emang gak ada campur tangan manusia di situ. Tapi setahu aku kalau misalnya Suaka Marga Satwa itu memang kita bentuk secara buatan yang isinya hewan-hewan gitu, hewan-hewan untuk kita lindungi, tapi tetap manusia yang buat ekosistemnya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan nggak? Tidak ada? Kita next ya. Boleh, Kak Gina next. Oh, udah ya? Nah, kegiatan budidaya air di laut sangat gencar dipromosikan oleh pemerintah karena mempunyai beberapa keuntungan seperti disebutkan di bawah ini, kecuali. Kenapa jawabannya? Jadi jawabannya itu D. Menambah kandungan nutrien di perairan sekitar lokasi budidaya ikan tersebut. Kenapa? Karena gini, kalau kita lihat yang A, itu benar banget. Jadi kegiatan budidaya laut itu digencarkan oleh pemerintah supaya yang pertama itu bisa perekonomian masyarakat di pesisir tuh meningkat gitu. Jadi kalau ada budidaya ikan kan otomatis ikannya lebih banyak, jadi pendapatan mereka bisa bertambah. Terus yang B juga benar karena menjaga dan memulihkan keseimbangan ekosistem ikan di laut. Kalau misalnya ada budidaya ikan, misalnya berarti kalau misalnya dia membudidayakan ikan A yang kecil gitu ya, terus berarti ikan A itu jadi sumber makanan ikan B
ikan B jadi sumber makanan ikan C. Makanya ekosistem laut itu akan terjaga gitu kalau misalnya ada budidaya ikan. Terus yang ketiga, yang C itu juga benar, kenapa menjaga kebutuhan ikan secara nasional dan internasional yang tidak tercukupi oleh perikanan tangkap. Kalau misalnya ada budidaya ikan, otomatis kan makanannya akan diolah kan, ada jadwal-jadwal tertentu dibandingkan ikan mencari makanan secara natural yang tidak tentu selalu tersedia makanan mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada budidaya ikan kan kebutuhan pangan ikan itu terpenuhi. Terus yang E, menambah lapangan pekerjaan baru itu berhubungan sama yang poin A, kan? Kalau misalnya ada budidaya ikan, berarti masyarakat pesisir ada pekerjaan, terus jadinya ada budidaya ikan, lapangan pekerjaan baru tersedia lebih banyak, jadi warga pesisir bisa bekerja di sektor tersebut. Kenapa yang D ini kurang benar? Karena keberadaan ikan itu tidak begitu mempengaruhi nutrien di laut. Justru sebaliknya, kalau misalnya ada nutrien, baru ikan itu datang ke suatu wilayah laut karena di situ ada banyak sumber makanannya gitu. Ya, justru sebaliknya nutrien yang cukup di wilayah laut tertentu akan menjadi tempat hidup yang cocok bagi para ikan. Keberadaan nutrien itu dipengaruhi oleh kualitas serta kuantitas sedimentasi yang ada pada suatu perairan. Jadi keberadaan ikan itu tidak mempengaruhi nutrien yang ada di suatu perairan. Malah sebaliknya. Nah, nutrien ini misalnya nutrien ini apa, Kak? Nutrien ini apa ya? Nutrisi. Apa ya? Mau bilangnya apa ya nutrisi? Kita memang menyebutnya nutrien sih. Nutrisi yang ada di laut gitu. Misalnya kita bisa mengetahui laut ini sehat tidak untuk ikan itu dari kadar nutriennya. Nah, nutrien itu dari mana? Sebagian besar nutrien itu berasal dari hasil sedimentasi. Sedimentasi itu dari mana? Dari sungai-sungai yang mengalir ke laut gitu. Jadi kan ada muara-muara sungai kan, sungai A, sungai B, sungai C yang mengalir ke suatu wilayah perairan laut. Nah, semakin banyak sungainya, kemungkinan itu sedimentasi yang mereka bawa itu lebih besar, yang menyebabkan nutrien di laut tersebut juga lebih tinggi. Seperti itu. Jadi, keberadaan ikan itu tidak terlalu mempengaruhi nutrien, justru sebaliknya. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau terlalu cepat bilang ya. Ada yang ditanyakan? Jadi Kak, kalau dekat pantai itu tinggi nutriennya Kak? Iya. Makanya kadang ngerasa nggak sih nutriennya tinggi, garamnya juga tinggi. Kadang ngerasa nggak sih biasanya di pinggir laut itu lebih apa ya, airnya tuh lebih kental gitu loh. Airnya lebih kental. Karena di situ nutriennya banyak, zat sedimentasinya banyak kan, terdapat nutrien dan garam. Gitu, ada bulir-bulirnya. Oke, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut aja kali ya. Ayo dong nanya. Sebut-sebut nama nih. Nih, Alif, Chef Hairunisa, Sevia, Heni. Ayo, mau nanya nggak? Nggak ya? Sevia, paham nggak? Aku lanjut dulu kali ya. Soalnya aku ini kebetulan di Wita. Oke, Kak. Lanjut Kak. Oke, soal selanjutnya adalah jenis sungai. Boleh Gina punten dikebawahin? Nah, makasih. Jenis sungai yang alirannya berlawanan dengan jurus lapisan batuan disebut. Jadi, sungai itu dibagi-bagi berdasarkan pola alirannya, berdasarkan struktur batuannya kalau nggak salah, sama berdasarkan arah jurus perlapisannya. Arah jurus perlapisan itu gimana? Nah, jadi batuan itu, teman-teman semua, itu ada arahnya gitu loh. Arahnya kemana? Arahnya ke sana, arahnya ke sana. Itu tuh ada gitu. Pembentukan batuan tuh ada arah perlapisannya. Nah, di sungai itu, sungai yang ada di suatu daerah itu bisa kita kelompokkan berdasarkan arah alirannya itu dengan beberapa sebutan. Nah, di sini dia minta jenis sungai yang alirannya berlawanan kan? Jawabannya itu obsekuen. Ini sebenarnya agak-agak sedikit hafalan sih. Konsekuen itu yang searah dengan alirannya. Jadi misalnya lapisan batuan itu ke arah sana. Nah, sungainya itu ke arah sana juga. Jadi itu namanya konsekuen karena dia searah dengan lapisan batuannya. Nah, sungai konsekuen ini itu biasanya sungai utama, sungai yang paling besar. Terus resekuen. Resekuen itu apa, Kak? Resekuen itu
dia tuh jangan dulu resekuen dan subsekuen. Ini kan sungai utama ya, sungai utama. Nah, di sini ini bisa gambar nggak sih di Zoom? Bisa kan ya? Apa deh optionnya? Bisa annotate aja. Annotate ya? Oke, di sini. Ya. Draw. Ini misalnya obsekuen ya, sungai utama nih, searah dengan arah perlapisan batuan. Ini perlapisan batuan nih misalnya, perlapisan batuan ke sana. Nah, oke. Ini namanya yang warna biru itu konsekuen. Subsekuen yang mana? Subsekuen yang sana nih, ke sana nih. Ini namanya subsekuen. Resekuen yang mana, Kak? Resekuen yang ini nih. Nah, jadi sungai utama, subdasnya itu namanya subsekuen. Terus ada lagi nih anak sungainya yang searah sama perlapisan batuan, itu namanya resekuen. Obsekuen yang mana, Kak? Obsekuen ini yang ketika dia mau jalan nih, ternyata di sini deh, di sini ya. Ketika dia mau jalan, ternyata ada lapisan batuan yang nggak bisa dia kikis. Nih, aduh nggak bisa nih, susah. Jadi dia harus berbelok. Set. Gitu. Jadi dia mencari arah yang di mana nih batuannya itu lebih gampang untuk saya kikis. Jadi dia belok. Berlawanan arah dengan arah perlapisan. Dia bisa belok ke sini lagi. Gitu. Terus insekuen apa? Insekuen ini arah alirannya nggak jelas sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya lagi deras alirannya dia ada, tapi kalau lagi kering dia hilang gitu. Jadi alirannya itu kurang jelas sih insekuen ini. Gitu. Kalau tidak teratur alirannya. Gimana? Paham nggak teman-teman? Coba pakein teks. Apa? Nggak usah deh. Takut lama sih. Iya, gimana? Nggak jadi. Aku mau nanya, resekuen tadi kayak gimana, Alif? Yang anak sungainya. Tapi yang mana? Yang mana ini apa yang ini? Kamu kursornya nggak kelihatan nih. Oh iya, kamu ini coba pakai laptop nggak, Alif? Enggak, Kak. Oh, oke, ini aku coret. Tapi Resekuen yang bisa mana? kok. Yang ini apa yang ini? Yang atas, Kak. Resekuen loh. Yang atas ini subsekuen. Yang ini yang resekuen. Kalau dengar resekuen, ingat aja kan ada sub, ada ri-nya itu repeat maksudnya. Jadi yang salah aliran, yang menyerupai. Gitu mungkin ya analoginya. Boleh. Konsekuen, si utama, searah aliran, subsekuen, ke sana, tegak lurus, kan? Terus ri-nya apa? Oh, ri, ke sana, lagi. Gitu. Susunannya ke bawah Kak, terus. yang abu-abu itu apa, Kak? Nah, yang abu-abu ini ceritanya arah perlapisan batuan. Kan tadi, Pak Rabi tadi udah sempat jelasin kan, di sebuah daerah itu, misalnya di tanah atau batuan di atasnya si sungai, itu tuh pasti punya arah perlapisan batuan. Karena batuan itu terbentuk gak serta-merta kayak gitu. Ada arahnya, ke sana kah, tergerus ke sana atau ke sana, gitu. Jadi setiap batuan itu pasti punya arah perlapisan. Nah, kita patokannya itu di sini arahnya si sungai adalah arah perlapisan yang ada di batuan di bawahnya si sungai itu. Gitu. Paham nggak? Jadi si konsekuen itu juga arahnya ke sana gitu sungainya. Sumbernya dari sini. Sumber. Atau kalau susah memahami, pokoknya kuncinya adalah konsekuen searah lapisan batuan gitu. Obsekuen berlawanan. Subsekuen anaknya si konsekuen. Resekuen apa? Anaknya si subsekuen. Gitu. Bisa nggak? Bisa diikutin nggak? Coba ulangi, Kak. Oke. Konsekuen itu sungai utama.
yang searah dengan Nah, ini. arah lapisan batuan. Nah, itu yang Kursor itu. aku ada gak? Ada. Nah, subsequent anaknya si konsekuen. Dia tegak lurus sama konsekuen. Sedangkan resekuen anaknya subsekuen. Tapi dia searah sama konsekuen. Paham nggak sih ke sana kan? Nah, obsekuen yang berlawanan arah. Kata kuncinya berlawanan arah sama konsekuen. Berlawanan arah perlapisan. Gitu. Jadi ini ngomongin arah-arah sebenarnya sih. Paham nggak? Paham, saya nggak paham. Oke. Terima kasih Kak Sofi. Sevia, Harunisa Nanti paham nggak? ditambahin aja di pembahasannya mungkin. Kasih catatan mengenai. Ya nanti kita share pembahasan aja kali ya. Lanjutin. Tunggu aku clear dulu ya. Dah. Oke. Mana-mana bentar. Dah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mayoritas penduduk pedesaan bekerja pada sektor. Boleh ke bawah lagi nggak, Gin? Oh, bukan yang ini. Nah. Iya. Yang ini kayaknya, Bi. Yang mana sih? Oh iya, benar-benar. Jadi iya, yang ini kan. Iya. Nah, ya. Oke. Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya, sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang melampaui batas dari administrasi kota. Apakah pernyataan itu benar atau tidak? Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Jawabannya itu benar, dan mereka berhubungan. Kenapa? Jadi gini, urban itu, jadi kita di geografi itu punya istilah city dan urban. Itu beda-beda pembahasannya sih. Kalau city kota ya, urban ya kota juga, tapi di urban itu kita membahasnya bagaimana sistem pengkotaannya, perkembangannya, dan persebaran dan pengaturan tata wilayahnya. Jadi kita menggunakan kata urban di situ. Sedangkan kalau city itu dalam administrasi. Dia Jakarta termasuk kota secara administrasi, tapi secara urban dia itu pusat pertumbuhan gitu. Nah, meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Betul, kenapa? Jadi, semisal ini ada aku gambar lagi ya. Sebentar. Nah, semisal ini ada 5 kota ya. 5 kota. Iya, 5 lah. T5. Ketika kota yang di tengah terbangun, kan, pasti akan ada aktivitas yang dilakukan di sekitar kota-kota lain. Misalnya aktivitas transportasi atau apapun itu. Misalnya dia butuh makanan dari kota ini, atau dia butuh pakaian dari kota ini. Nah, hal itu akan memicu terbangunnya kota-kota di sekitarnya. Itu mau nggak mau, karena ada lalu lintas juga di dalamnya gitu. Terus ada konektivitas di mana si ini pasti membutuhkan ini. Ketika dia akan terbangun, dia butuh daerah-daerah sekitarnya juga untuk mensupport dia. Makanya daerah-daerah sekitarnya itu bisa terbangun juga. Jadi yang pernyataan A ini benar. Terus sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Jadi di Jakarta misalnya, itu kan kita kan tahu ada Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Terus si Jakarta itu udah full nih. Di sini nih misalnya Jakarta nih full. Dia pasti butuh masyarakat yang di dalam Jakarta ini butuh di daerah butuh untuk stay di daerah-daerah sekitarnya. Makanya terjadi terus perluasan wilayah yang bikin itu tuh perluasannya itu udah melampaui batas administrasi si Jakarta. Makanya dia bisa membuat daerah sekitarnya itu berkembang juga. Makanya Bogor juga ikut berkembang, Depok juga ikut berkembang gitu. Awalnya karena Jakarta. Gitu, teman-teman. Pak. Udah paham belum?
Ya udah kita mau lanjut nih guys. Ayo Lanjut ya. Oke, itu ya. Oke. Selanjutnya, nomor 13, mayoritas penduduk pedesaan bekerja pada sektor, ini pasti teman-teman udah pasti tahu sih, jawabannya itu pertanian. Alasannya kenapa? Yang pertama, penduduk yang tinggal di pedesaan kebanyakan bekerja sebagai, penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Karena negara kita juga negara agraris. Terus alasan kedua, Indonesia merupakan negara tropis yang dapat melangsungkan pertanian sepanjang tahun. Terus yang ketiga, pendidikan di pedesaan masih tergolong rendah. Terus yang keempat, bertani tidak bagi kebanyakan masyarakat di desa tidak begitu rumit. Jadi banyak faktor yang mendukung lah. Indonesia merupakan negara agraris di mana kita bisa selalu bertani. Terus yang kedua, pendidikannya kurang dan untuk bertani itu tidak tidak perlu terlalu banyak memerlukan kemampuan khusus gitu. Jadi maksudnya kemampuan yang dipelajari itu tidak terlalu banyak, tetapi lebih ke kemampuan turun-temurun gitu loh. Jadi diajarinnya gampang gitu. Jadi kalau kayak untuk masyarakat desa yang pola pikirnya belum luas, oh bertani aja deh, nggak usah yang ribet-ribet gitu. Makanya mayoritas kita itu masih bekerja di petani. Apalagi mayoritas warga pedesaan itu masih bekerja di sektor pertanian. Itu mungkin gampang kali ya. Kita lanjut aja. Nomor 14, kerusakan lingkungan hidup di muka bumi yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berdampak global adalah, jawabannya adalah C, hujan asam akibat buangan industri. Jawabannya kenapa? Karena selain menghasilkan energi, pembakaran sumber energi fosil, misalnya minyak, bumi, dan batu bara itu melepaskan gas-gas antara lain karbon dioksida, nitrogen oksida, NO2, dan sulfur oksida yang menyebabkan pencemaran udara. Sehingga jangka jauhnya itu bikin hujan asam, smog, dan pemanasan global. Hujan asam, kabut bukan kabut sih, asap berkepanjangan, dan pemanasan global. Ada CO2-nya nih, jadi dia bikin dia bikin udara tercemar. Ketika ada penguapan, yang naik itu bukan udara-udara yang sehat gitu loh, dan dia pas penguapan itu si polutan itu ikut naik ke atas awan pas mereka terjadi kondensasi. Makanya pas kondensasi udah titik konden, udah berat awannya untuk menurunkan hujan, itu terlalu banyak kandungan asamnya. Makanya pas turun jadi hujan asam. Kenapa jawabannya itu bukan kenapa bukan D, Kak? Perusakan lapisan ozon pada lapisan atmosfer. Nah, setahu aku, lapisan ozon itu bisa rusak karena CFC yang paling populer gitu. CFC dari mana? Dari AC. Jadi yang dingin-dingin tuh dari kulkas, dari AC itu CFC. Nanti dia bakal nge-breakdown oksigen. Pokoknya gitu deh. Jadi kayak ozon dia breakdown jadi O3. Jadi oksigen dan O doang, nanti O2 nanti yang menghancurkan. Ya, mungkin itu terlalu masih nggak perlu terlalu dipelajari yang bagian breakdown-nya itu. Cuma intinya seperti itu. Buat yang perusakan ozon itu biasanya disebabkan oleh CFC. Terus meningkatnya radiasi ultraviolet yang menembus atmosfer itu bukan oleh bahan bakar fosil ya. Ini tuh bisa jadi karena efek rumah kaca yang jangka pendeknya sebenarnya sama-sama diakibatkan oleh CO2, cuma kan ya di sini spesifiknya dia bilang soal bahan bakar energi fosil. Material sisa pembakaran batu bara. Ini bukan kerusakan sih, dia hanya menjelaskan ada material sisa pembakaran. Terus yang A, kabut asap akibat knalpot kendaraan. Itu sudah jelas juga knalpot. Oke, dia memang dari bahan bakar juga, cuma kan dia minta di sini kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dalam artian sudah output akhir gitu. Gitu deh. Kita lanjut dulu ya ke nomor 15. Semakin tinggi elevasi maaf, ya. Maaf. Koirunisa raise hand. Oh, mangga. Sorry. Bahan bakar fosil kayak gimana, Kak? Misalnya Bahan bakar fosil itu tadi saya udah sempat aku mention sedikit ya. Misalnya kayak minyak bumi, batu bara. Nah, makanya tadi aku bilang yang B itu bukannya salah, tapi bukan sebuah kerusakan.
material sisa pembakaran batu bara. Iya, memang ada sisa pembakaran batu bara, tapi itu bukan sebuah penanda terjadinya kerusakan lingkungan gitu. Untuk untuk sumber energi fosilnya itu minyak bumi, batu bara. Minyak bumi itu apa? Itu yang di SPBU itu semua apa, bensin, solar, gitu-gitu. Oh, aku azan. Udah, Udah Kak, paham? makasih. Paham, Oke, paham. sama-sama. Boleh. Oke, nomor terakhir ya. Semakin tinggi elevasi atmosfer yang berada pada ketinggian 15 sampai 45 km di atas permukaan bumi, semakin meningkat suhunya. Sebab pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Oke. Jadi, sebenarnya normalnya yang terjadi adalah setiap bertambahnya ketinggian di atmosfer, teman-teman udah pada tahu kan susunannya, susunan pembagian atmosfer berdasarkan ketinggiannya? Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, normalnya itu sebenarnya mereka itu turun suhunya, harusnya. Jadi semakin tinggi atmosfer itu, harusnya suhunya semakin rendah. Tapi sebuah pengecualian untuk stratosfer. Kenapa? Stratosfer ini ketinggiannya 15 sampai 45 km, tapi di beberapa sumber beda-beda ya. Beda-beda angkanya biasanya. Nah, kenapa hal itu berbeda, dijadikan sebuah pengecualian di stratosfer? Karena di stratosfer itu ternyata dia setara sama lapisan ozon, di mana ozon itu kan menyerap sinar-sinar ultraviolet yang bikin suhu di lapisan tersebut jadi panas. Nah, di sini pernyataan pertama itu benar. Kenapa? Karena di ketinggian segitu itu tuh adanya stratosfer, di mana memang meningkat suhunya. Sebab kenapa? Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Benar. Nah, terus ada pertanyaan nih, lah Kak, termosfer juga naik suhunya gitu. Iya, termosfer itu naik suhunya karena kenapa? Karena dia itu udah bagian terluar bumi. Jadi dia sudah bersinggungan. Jadi dia itu sudah dekat sekali sama si eksosfer. Ibaratnya bagian terluar yang hampir langsung kena dengan luar angkasa gitu. Jadi eksosfer, termosfer udah panas, mesosfer dingin, stratosfer panas, troposfernya dingin, nggak dingin juga sih, tapi turun suhunya. Gitu deh, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Aku mau nanya dong, kalau misalnya udah hafal yang lapisan-lapisan atmosfer, di lapisan apa sih meteor bakal kegesek dan menimbulkan api gitu? Ayo. Tahu nggak? Mesosfer kan, Ya, betul. Tahu nggak alasannya kenapa? karena mesosfer itu fungsinya untuk membakar meteor yang nanti akan jatuh ke bumi. Oke. Benar, tapi aku koreksi sedikit ya, aku benerin dikit. Nah, jadi mesosfer itu fungsinya bukan untuk membakar meteor yang ada, tapi di mesosfer itu kan dingin banget. Jadi let's say partikel udara kali ya, di mesosfer itu padat banget. Jadi ketika ada benda asing yang masuk dengan cepat, dia akan kegesek dengan permukaan si mesosfer yang padat itu. Makanya dia menimbulkan api gitu. Jadi sebenarnya bukan fungsi benar, tapi bukan fungsi utamanya dia membakar dan memperkecil meteor, tapi itu akibat yang ditimbulkan ketika melewati dia. Gitu. Jadi kan kalian pasti pernah lihat kan kalau aspal sama batu kegesek dengan cepat ada percikan-percikannya gitu kan, kayak api gitu. Nah, kayak gitu ilustrasi yang terjadi di mesosfer. Gitu deh, teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau teman-teman ada pertanyaan lain nggak dari Alif, Sevia, Heronisa, sama Heni? Kalau tidak ada, kita cukupkan nih pertemuannya pada hari ini. Gimana? Alif ada pertanyaan nggak, Alif?
Oh, tidak ada, Kak. Beneran nggak ada jawab. Sevia, ada pertanyaan nggak, Sevia? Oke, tidak ada, Kak. Oke deh. Gimana dari Kak Gina sendiri? Ada mau tambahan Kak Gina? Oh, Kak Gina kemana nih? Gina, kamu lagi main sama yang tadi nyanyi ya? Ada tangan pengamennya nih kayaknya Gina nih. Tunggu dulu ya. BTW, teman-teman semua kalau emang mau nanya atau misalnya lagi TO nih nemuin soal kayaknya apa ya, bingung pengen nanya, drop aja ke grup. Nanti aku sama Gina bakal berusaha buat bales dan pasti dibales sih dan bakal kita usahain untuk dibahas Ya. gitu. Tag aja di tag langsung kakaknya. Hmm, Kalau nggak berani tag, taruh aja soalnya dulu. iya. Dan juga mungkin kalau mau pakai tentang geografi atau pendidikan geografi UPI, boleh juga tanyain aja langsung di grup, Kak. Ini belajar apa, Kak? Gitu. Tanyain aja. Atau minta Iya, tipsnya boleh. dulu gimana UTBK geografi. Ya, ini Gina belum balik ya? Gin. Gina, aku udah azan nih, Gin. Oke ya, mungkin karena sudah sore ya, kalau di Wita masuk ke Rabi, kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Semoga ya bermanfaat ilmunya. Untuk mengakhiri ini, mari kita berdoa dipersilahkan.